warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Medina dengan NIM 22052009 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai masa pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Yang pertama yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Terdapat beberapa pembagian ke dalam beberapa tahap tergantung pada tujuan dan ukuran yang dipergunakan dalam mengadakan pertahapan ini. Ada yang membaginya ke dalam 5, 6, atau 7 tahapan. Namun, pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama masa Nabi Muhammad pada 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa Khulafa Rasyidin pada tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan abad sampai 10 Masehi. Yang keempat, ada masa kelesuan pemikiran pada abad 10 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Dan yang terakhir yaitu masa kebangkitan kembali pada abad 19 Masehi sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masa pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Sebelum mengkaji pertumbuhan hukum Islam di zaman Nabi Muhammad ini, sebagai latar belakangnya, kita bicara dahulu mengenai masyarakat Arab sebelum Masehi. Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di semenanjung Arab di satu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas di tengah-tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, mereka selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Alam yang begitu keras membentuk manusia-manusia individualistis. Perjuangan memperoleh air dan padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antara mereka. Dan karena itu pula, mereka hidup dalam klan-klan yang disusun berdasarkan garis patrilineal yang saling bertentangan. Tentang hidup keagamaannya dapat dikemukakan beberapa hal. Yang pertama, orang Badui yang mengembara itu mempunyai dewa-dewa sendiri yang dipuja oleh masing-masing klannya. Dewa-dewa itu digambarkan dalam bentuk patung yang biasanya diletakkan di rumah kepala klan sebagai simbol identitas klannya. Namun, berbeda dengan orang-orang itu, ada yang telah menetap yang mempunyai kepercayaan yang berlainan dengan para pengembara itu. Mereka percaya kepada Yang Maha Esa yang mereka sebut Allah, di samping dewa atau dewi yang banyak itu. Allah inilah yang menjadi pencipta, pemelihara manusia dalam hidup dan kehidupannya. Ajaran tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang orang Arab yang disuruh Tuhan membangun kembali Ka'bah di kota Mekkah lebih kurang 4.000 tahun yang lalu. Ajaran tentang Allah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sama dengan ajaran tauhid.
yaitu keesaan Tuhan yang disampaikan. Sejak dahulu sampai sekarang, kedudukan kota Mekkah menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping ia terletak di persimpangan jalan perdagangan transito seperti dikemukakan sebelumnya, di sana juga terletak rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah, yang sengaja dibuat untuk tempat manusia tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah dengan tubuh bagian kiri berada di arah Ka'bah. Disinilah lahir seorang bayi yang oleh ibunya Aminah diberi nama Ahmad dan oleh kakeknya Abdul Muthalib dinamakan Muhammad. Kedua nama ini berasal dari satu akar kata yang di dalam bahasa Arab berarti terpuji atau yang dipuji. Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Para penulis sejarah, Nabi Muhammad menyebut kelahiran itu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan ketiga tahun Hijriah, bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tapi ada pula yang menyamakan bulan Rabiul Awal itu dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Setelah ibunya meninggal dunia beberapa tahun kemudian, Muhammad dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dan setelah kakeknya meninggal dunia pula, Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abi Thalib, ayah Ali bin Abi Thalib. Muhammad berasal dari keluarga terhormat, tetapi tidak kaya dan sebagai seorang pemuda, ia hidup di kalangan mereka yang berkuasa di Mekkah. Sejarah mengatakan bahwa dalam usia yang masih muda, Muhammad sudah dikenal dalam pergaulan karena sifatnya yang suka membantu orang-orang yang lemah dan karena ia selalu memperhatikan soal perdamaian antar suku serta senantiasa membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Ia dipercaya oleh penduduk Mekkah. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah, yang umurnya 15 tahun lebih tua dari beliau dan masih mempunyai hubungan kekerabatan. Perkawinan ini memberi kelapangan materi baginya. Karena itu, dalam waktu-waktu senggang dari aktivitas perdagangan, beliau sering menyendiri merenungkan antara lain sebab-sebab kemerosotan akhlak orang Arab. 3 tahun sebelum mendapat wahyu, Muhammad biasa mengasingkan dirinya di Gua Hira selama bulan Ramadan. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama. Pada waktu itu pula, beliau ditetapkan Tuhan menjadi rasul atau utusannya. Manusia yang dijadikan Tuhan menjadi utusannya itu telah menunaikan tugasnya dengan baik, membangun suatu agama dalam arti kata yang seluas-luasnya, membina suatu umat yang kemudian menjelma menjadi suatu bangsa, serta mendirikan suatu masyarakat politik atau negara, serta meletakkan dasar-dasar budaya yang kemudian berkembang menjadi budaya Islam. Oleh karena itulah, kedudukannya menjadi sangat penting, terutama bagi umat Islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang Muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Muhammad. Dan ini membawa konsekuensi bahwa umat Islam harus mengikuti firman-firman Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab hadis. Melalui wahyunya, Allah menegaskan posisi Nabi Muhammad dalam rangka agama Islam dengan kata-kata antara lain. Yang pertama, kami mengutus Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Terdapat dalam Quran surat ke-21 ayat 107. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul-Nya. Terdapat dalam
Al-Quran surah keempat ayat 59. Yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Terdapat dalam Quran surat keempat ayat 80. Yang keempat, pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Terdapat dalam Quran surat ke-33 ayat 21. Dan karena itu, apa yang dibawanya ikutilah dan apa yang dilarangnya dan apa yang dilarangnya jauhilah. Terdapat dalam Quran surat ke-59 ayat 7. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu-wahyu Tuhan. Di antara wahyu tersebut terdapat ayat-ayat hukum yang menurut penelitian Abdul Wahab Khalaf, seperti telah disebutkan, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 dalam Al-Quran. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedang ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum ini tersebar di dalam berbagai surat, sehingga untuk memahaminya secara baik diperlukan suatu metode dan keahlian khusus. Demikianlah dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, setiap masalah yang timbul dalam masa Nabi Muhammad dapat diatasi. Nabi Muhammad memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat melalui wahyu. Beliau juga memutuskan sesuatu berdasarkan pendapat beliau sendiri dengan sunnahnya, yang sekarang telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.